Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Angelita Al-Fajriah dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan berpidato tentang tayangan televisi dan tantangan pendidikan. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan kelas 12 yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh keakbaran dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu guru yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita harus menerus diera oleh berbagai masalah, baik yang menyangkut persoalan alam, sosial, moral, maupun agama. Di satu sisi, hal ini menjadi keprihatinan, tetapi di sisi lain menjadi tantangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan perubahan perilaku remaja dan masyarakat pada umumnya adalah hadirnya televisi. Tayangan-tayangan yang disiarkan melalui kotak ajaib itu tidak sedikit membawa dampak buruk bagi perilaku penontonnya. Salah satunya adalah tayangan gulat bebas ala Smackdown. Tayangan itu mampu mengubah perilaku anak-anak menjadi seorang petarung yang siap memangsa siapa saja, termasuk temannya sendiri. Korban pun berjatuhan. Belum lagi tayangan-tayangan lain yang bersifat tahayul dan syirik. Hadirin yang saya hormati, kasus ini hanyalah secuil dari dampak negatif yang lahir dari tayangan televisi, karena masih banyak tayangan-tayangan lain yang juga beresiko merusak moral dan mental anak-anak kita. Inilah tantangan dunia pendidikan yang sesungguhnya. Kita seakan tidak berdaya berhadapan dengan pendidikan yang dilancarkan oleh media televisi, terutama oleh orang-orang yang berada di balik siaran televisi tersebut. Kita memang membutuhkan media televisi sebagai sumber informasi dan alat menyampaikan informasi. Namun, kadang kita terjebak oleh televisi. Tayangan acara di televisi dijadikan trend center, mulai dari yang sepele seperti dandanan, makanan instan, gaya bicara, minyak wangi, atau gosip, sampai pada hal-hal yang sifatnya mendasar yang menyangkut akikah agama, ideologi, dan moralitas. Berdasarkan kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut. Saya menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pemikiran. Pertama, tayangan televisi harus disikapi secara arif. Kita tidak bisa begitu saja menganggap tayangan A atau B itu layak hanya karena ada tulisan telah lulus sensor. Televisi tidak pernah netral, bahkan televisi bisa dijadikan alat efektif untuk menghancurkan budaya suatu masyarakat. Dengan demikian, kita sendiri sebagai penonton yang harus menjadi filternya. Misalnya, hanya menonton tayangan yang betul-betul mendidik dan mengurangi waktu anak-anak untuk menonton televisi. Yang kedua, televisi adalah alat yang diibaratkan televisi bagaimana sebatang kayu jati. Akan dijadikan apa kayu jati tersebut? Mungkin saja dijadikan kursi, ukiran kaligrafi, atau bahkan tongkat pemukul. Oleh karena itu, kualitas tayangan televisi sangat bergantung kepada siapa yang berada di balik tayangan tersebut. Yang ketiga, kita sebagai pelajar harus lebih kritis dalam memahami setiap tayangan televisi, tidak melahap begitu saja dan tidak membenarkan begitu saja.
Kita harus berusaha mencari sisi manfaatnya. Hadirin yang saya hormati, itulah kiranya sedikit pembahasan dalam pidato ini. Semoga kita dapat melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menghindari dari semua persoalan yang ada. Oleh sebab itu, kita harus menghadapinya dengan berbagai tindakan nyata yang didasari oleh tuntunan agama dan budaya bangsa kita. Wallahu a'lam. Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini berguna buat kita semua, terutama dalam menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.